Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan di hari ini masih dalam suasana menjelang Natal, kita akan merenungkan tentang satu tema, yaitu aneka pilihan Natal. Namun sebelumnya saya hendak bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menerima hadiah? Mungkin pernah ya, tentu saja. Dan kita bisa memberikan respon pada saat kita memberikan atau kita mendapatkan hadiah tersebut. Kita bisa merasa senang, kita bisa merasa biasa saja, atau justru kita merasakan sedih. Nah, kalau saya coba renungkan apa yang terjadi pada diri saya pada saat saya menerima hadiah, ternyata itu tergantung dari kondisi saya. Kalau saya mendapatkan hadiah suatu barang yang memang saya perlukan, yang memang saya butuhkan dan memang saya nggak punya, maka saya akan merasakan senang. Atau pada saat saya mendapatkan suatu hadiah yang out of expectation, artinya tidak saya expect sebelumnya, berupa kejutan atau berupa hadiah yang memang saya butuhkan, saya akan sangat merasa senang. Tapi saya juga pernah merasakan biasa saja pada saat saya mendapatkan sesuatu yang memang saya sudah punya. Nah, di renungan kali ini kita akan belajar bagaimana respon dari orang-orang pada zaman dulu ketika Tuhan Yesus lahir atau ketika berita Tuhan Yesus datang kepada orang-orang tersebut. Nah, kita mau belajar respon pertama dari seorang tokoh yang juga raja, namun responnya ini terlihat negatif. Nah, respon itu ada pada Raja Herodes. Nah, saya akan bacakan dari Matius 2 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, kita tentu tahu bagaimana tokoh Herodes ini memiliki respon pada saat mendapatkan berita dari orang Majus tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, yang menarik adalah responnya ini terlihat negatif ya. Dia terkejut, bukan terkejut karena senang, tapi terkejut rasanya karena rasa takut. Dia punya jabatan sebagai raja dan begitu dikasih tahu bahwa ada seorang raja juga yang lahir, maka dia tentu saja akan merasakan ketakutan. Raja Herodes ini berangkat dari satu kelimpahan ya atau suatu jabatan yang memang dia miliki. Ini adalah respon yang terlihat negatif ya pada saat kita baca. Tapi kalau kita ada di posisi Raja Herodes, mungkin juga kita akan merasakan hal yang sama. Dan ini bisa saya ilustrasikan pada saat kita menerima berita kelahiran Tuhan Yesus, apakah kita merasa butuh? Apakah justru kita merasa bahwa pada saat kelahiran Yesus hadir dalam kehidupan kita jadi serba sulit. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena hal tersebut memang tidak disukai oleh Tuhan kita. Dan itu respon pertama dari Raja Herodes, di mana dia merasa tersaingi karena dia memiliki suatu kelimpahan yang luar biasa dan dia tidak memiliki kerendahan hati yang cukup untuk bisa menyembah bayi Yesus atau pada saat itu sudah menjadi seorang anak. Nah, selanjutnya kita akan melihat respon dari orang Majus. Matius 2 ayat 10-11 di perikop yang sama berkata demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah respon yang berangkat dari suatu ucapan syukur. Betul-betul mereka merasakan bahwa setelah mengikuti perjalanan yang cukup jauh, mengikuti bintang, mereka melihat bayi Yesus kemudian mempersembahkan apa yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki respon yang sama dengan orang-orang Majus ini? Ketika kita tahu bahwa Yesus lahir, kemudian dia hidup selama beberapa tahun menjalankan pelayanannya, kemudian dia mati di atas kayu salib untuk kehidupan kita semua, apakah kita memiliki respon untuk memberikan kembali rasa syukur tersebut dalam berupa harta kita, pelayanan kita, dan sebagainya? Itu adalah respon yang diberikan oleh orang Majus ketika mereka mendengarkan berita ya, kemudian mereka juga menceritakan ini kepada Raja Herodes yang juga responnya sudah kita lihat tadi. Jadi kita sudah belajar ada dua pilihan ya. Yang pertama merasa takut, yang kedua ini justru merasakan rasa syukur bahkan jauh-jauh membawakan persembahan itu. Nah, apakah respon mana ya yang akan kita pilih? Nah, saya mau tambahkan satu lagi respon dari gembala. Nah, respon dari gembala ini menurut saya adalah respon yang terbaik dari semua respon yang diberikan oleh orang-orang yang melihat Yesus, yang mendengar juga bagaimana Yesus lahir. Ini adalah respon yang diberikan oleh gembala. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi respon yang pertama adalah mereka mendengarkan suatu berita Natal, suatu berita kelahiran Tuhan Yesus yang berasal dari malaikat.
Yang kedua, mereka bukan cuma mendengar, tapi mereka menyelidiki. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi bukan hanya mendengar, tapi menyelidiki. Nah, pertanyaannya adalah apakah respon itu yang kita berikan pada saat kita menerima berita Tuhan? Kalau mendengar, mungkin kita bisa hadir di setiap hari Minggu, di setiap kali ibadah, atau mendengarkan renungan seperti ini. Dan apakah itu dilanjutkan dengan menyelidiki? Yang namanya menyelidiki, mereka harus melakukan sendiri kan? Gembala itu mendengar itu secara pasif, artinya ada malaikat, kemudian mereka mendengarkan berita. Tapi yang namanya menyelidiki, mereka sampai harus jauh-jauh masuk ke dalam kota, dari tempat mereka menggembalakan domba, kemudian mereka melihat bayi Yesus. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, selanjutnya kita melihat bahwa mereka memberitakan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Kemudian mereka memuji Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itu yang menurut saya respon yang berangkat dari suatu pilihan ya. Pilihan yang sangat-sangat diambil oleh gembala. Mereka mendengar dan mereka punya pilihan. Mereka sudah lelah sepanjang hari menggembalakan domba. Mereka punya pilihan untuk hanya mendengar kemudian tidur lagi atau istirahat. Tapi mereka menyelidiki, masuk ke dalam kota, mencari ya. Bayangkan mereka harus ngetokin rumah-rumah, kemudian melihat, kemudian mencari bayi Yesus, kemudian menemukannya. Lalu nggak hanya sampai di situ, mereka juga memberitahukan kepada yang orang lain, kemudian mereka memuji Allah. Maka pertanyaannya adalah apa sih respon kita pada saat kita mendengarkan berita kelahiran Yesus? Atau respon kita ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah yang pertama kita tetap merasa sombong, kita justru ketakutan dalam arti di sini adalah takut untuk kehidupan kita menjadi tidak normal atau tidak semenarik dari sebelumnya pada saat kita menerima dan menjalankan apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa bersyukur seperti orang Majus, atau justru yang ketiga yang sangat-sangat lengkap menurut saya ya. Mereka mendengar, mereka menyelidiki, kemudian mereka memberitakan kepada orang lain dan juga mereka memuji Allah. Oleh karena itu, di hari-hari menjelang Natal ini, saya mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Apa pilihan respon yang mau diambil? Apakah justru seperti Raja Herodes? Apakah seperti orang Majus? Dan apakah seperti seorang gembala? Itu yang bisa kita renungkan bersama dan kita jawab secara pribadi dalam kehidupan kita. Amin.